Oke, kita masuk ke konduktor. Jadi di bab ini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah arus dan yang kedua adalah konduktor. Lalu pembahasan tentang arus cukup sampai di tadi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke konduktor. Nah, konduktor menurut teori fisika kuantum itu didasari dari kita harus melihatnya dari energi total ya pada sebuah elektron, dimana seperti yang kita tahu bahwa energi total itu terdiri atas energi kinetik dan potensial. Nah, supaya elektron itu bisa bergerak tidak statis untuk menghasilkan arus tadi, maka kita harus memberikan atau bisa menyerap atau memberikan sejumlah energi ya untuk melepaskannya dari ikatan inti atom. Maka karena di sini kita mau melepaskan elektron dari ikatan inti atom, kita harus memberikan ya sejumlah energi. Maka energi di setiap elektron di dalam atom adalah sebuah kuantitas negatif. Ini terkait dengan materi tentang energi ya. Kalau kita memerlukan gaya atau energi dari luar, maka energinya adalah negatif di situ ya. Nah, nilai-nilai dari elektron-elektron itu diibaratkan oleh orbit-orbit atau tingkat-tingkat energi di sekeliling inti atom, di mana nilai-nilai energi yang lebih negatif itu diasosiasikan dengan orbit-orbit dengan radius lebih kecil. Jadi, kalau kita ingat-ingat lagi, misal ini adalah inti atom, maka elektron-elektron itu terletak di orbit-orbitnya seperti ini ya. Nah, di mana masing-masing orbit itu memiliki nilai energi. Jadi misalnya di sini ada elektron, di sini ada elektron. Energi yang paling negatif itu terletak di radius yang lebih kecil. Jadi yang di sini itu dia akan energinya lebih negatif daripada yang di sini. Artinya untuk melepaskan elektron yang ada di orbit yang lebih dekat dengan inti atom itu membutuhkan energi yang lebih besar. Itu kenapa kalau misal kita mau melepaskan elektron, yang dilepaskan duluan adalah yang memiliki energi yang tidak terlalu besar, yang lebih kecil, yaitu di orbit paling luar. Sehingga yang akan bisa dilepas atau dilepaskan elektronnya dari ikatan inti atomnya itu adalah biasanya yang luar dulu ya. Nah, sebuah atom itu hanya dapat memiliki tingkat-tingkat energi yang bernilai diskrit, sehingga sebuah elektron itu harus menyerap atau melepaskan energi dalam satuan nilai-nilai diskrit ini untuk dapat berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi lain. Di dalam sebuah bahan kristalin padat, misalnya logam atau intan, atom-atom itu berada saling berdekatan, mengandung jauh lebih banyak elektron dan dapat memiliki tingkat-tingkat energi diskrit yang lebih tinggi karena gaya tarik-menarik antara atom-atom yang bersebelahan. Ini kalau kita ingat-ingat lagi ya, karena ikatan untuk sebuah kristalin padat ya, misalnya logam atau intan, atom-atomnya itu saling berdekatan, maka jika kita lihat energi gapnya antara pita konduksi kosong sama pita valensi terisi itu hampir tidak ada celah ya, dia sangat rapat. Tapi kalau di isolator, antara pita valensi terisi dengan pita konduksi kosong itu ada celah energi yang sangat besar. Itu kenapa kalau isolator, karena di sini celah energinya besar, elektron itu susah untuk berpindah ya, untuk bergerak itu susah karena ada celah energi gapnya besar. Nah, kalau lain dengan bahan semikonduktor, di mana di sini ada celah energi tapi celah energinya cenderung sempit,
sehingga masih memungkinkan untuk elektron tersebut bergerak ke tingkat energi yang lain, tentu dengan adanya external force ya, dengan adanya gaya-gaya eksternal, entah itu bisa berupa gesekan atau berupa cahaya gitu ya, atau berupa medan magnet, medan listrik, itu dia bisa karena adanya energi dari luar tersebut jadi bisa bergerak. Itu kalau semikonduktor. Oke. Jadi yang disebut dengan pita valensi itu merupakan pita energi dengan tingkat energi tertinggi, yang mana elektron-elektron pada pita valensi tersebut kita sebut sebagai elektron valensi. Nah, apabila terdapat tingkat energi yang cukup tinggi di dalam pita valensi, atau jika pita valensinya menyatu ya dengan pita konduksi seperti yang ada di konduktor ini, maka dengan sedikit energi kinetik tambahan dari medan eksternal ke elektron valensi, maka akan menghasilkan aliran elektron. Ya. Nah, karakteristik bahan yang seperti itu kita sebut sebagai konduktor logam. Itu kenapa kalau di logam dapat menghantarkan arus listrik ya, karena memang elektronnya tidak ada celah di sini antara pita valensi dengan pita konduksi. Artinya elektron yang ada di pita valensi atau kita sebut sebagai elektron valensi itu dapat mudah berpindah ke pita konduksi yang kosong, sehingga kalau dia berpindah, elektron berpindah, maka dia akan menjadi arus kan ya. Nah, sehingga itu adalah salah satu karakteristik dari konduktor. Nah, ini kalau misal bahan isolator itu celahnya lebar ya, sehingga energi yang diperlukan itu cukup besar untuk bisa memindahkan untuk memindahkan elektronnya tersebut. Nah, apakah bahan isolator itu dapat rusak ya? Nah, itu bisa. Jadi ketika dia sudah jika energi yang diperlukan itu sudah cukup untuk bisa melampaui celah energi ini, jadi sangat bisa saja ya elektron yang ada di pita valensi ini berpindah ke pita konduksi kosong. Jadi dia sudah tidak lagi bersifat isolator karena muatannya dapat berpindah ya. Nah, jika memang energinya itu cukup besar untuk bisa melampaui celah energi. Jika keadaan demikian, maka dikatakan bahwa isolator tersebut telah tembus, telah bocor, atau telah rusak. Gampangnya kalau misal kita punya resistor ya, lalu kemudian kita coba membuat suatu rangkaian, nah ternyata resistornya tersebut meledak ya, atau ternyata bocor. Nah, berarti arus yang kita berikan yang melewati resistor tersebut itu terlalu besar, sehingga energi gapnya atau celah energinya itu dapat dilampaui oleh si elektron tersebut. Lalu selanjutnya ini kalau misal semikonduktor ya, merupakan kondisi pertengahan bila pita valensi dan pita konduksi hanya dipisahkan celah yang relatif sempit, sehingga energi yang sedikit saja bisa berupa panas, cahaya, atau medan listrik itu dapat menaikkan energi elektron pada tingkat tertinggi pita valensi untuk berpindah ke pita konduksi dan dapat menyebabkan terjadinya konduksi listrik. Jadi kalau kita review tentang bahan semikonduktor ya, karena hanya diperlukan energi yang sedikit, misal panas, cahaya, atau medan listrik, maka ini dapat diimplementasikan untuk berbagai macam komponen ya. Misal untuk sensor panas, sensor cahaya misalnya LED, lalu misal yang dipengaruhi medan listrik, itu kan juga banyak ya bahan semikonduktor yang bisa dimanfaatkan, entah itu nanti berupa sensor atau berupa untuk dipakai untuk instrumentasi yang lain. Oke, kita membahas lagi konduktor ya. Nah, pada bahan konduktor,
elektron-elektron valensi atau elektron-elektron konduksi itu kita sebut sebagai elektron bebas, bergerak dalam pengaruh sebuah medan listrik. Karena di sini ada medan listrik dengan sebuah medan medan listrik E ini, maka sebuah elektron dengan muatan Q sama dengan min E akan mengalami sebuah gaya, yaitu F sama dengan, sebenarnya kan F sama dengan Q dikalikan E ya. Karena Q itu sama dengan min E, maka F sama dengan min E dikalikan E. Di dalam ruang hampa, elektron akan mengalami percepatan dan terus bertambah kecepatannya dan energinya. Di dalam bahan kristalin, pergerakan elektron akan terhambat akibat tumbukan yang terus-menerus dengan struktur kisi-kisi atau struktur lattice kristal, sehingga dalam waktu singkat, kecepatan rata-rata elektron itu menjadi konstan. Kecepatan itu ya, di mana akhirnya kecepatan rata-rata elektron itu menjadi konstan, kita sebut sebagai VD. V-nya tebal karena dia adalah vektor kecepatan yang notasi ini merupakan merupakan notasi untuk kecepatan mengambang atau drift velocity, dan hubungannya linear terhadap intensitas medan listrik tergantung mobilitas elektron di dalam bahan terkait. Nah, jadi berapa sih kecepatan mengambang dari suatu elektron? Itu tergantung dari mobilitas elektron di dalam bahan terkait. Jadi mobilitas elektron misal di bahan konduktor tembaga sama di aluminium itu dia berbeda. Di emas dengan di air raksa dia akan berbeda karena adanya ini tadi mobilitas elektron di dalam bahan. Nah, simbolnya adalah mu, dituliskan seperti ini ya, yang merupakan simbol untuk mobilitas, sehingga VD, drift velocity, itu sama dengan min mu E dikalikan dengan intensitas medan listriknya. Mu E itu adalah mobilitas elektron di dalam bahan tertentu dan bertanda positif. Nah, satuan mobilitas adalah meter persegi per volt detik atau m kuadrat per Vs. Nilai-nilai tipikal untuk mu E adalah 0,0012 untuk aluminium, dan ini untuk tembaga dan untuk perak. Biasanya diketahui ya kalau di soal sudah given. Lalu dari persamaan kerapatan arus yang ada hubungannya dengan kerapatan muatan volume, yaitu J sama dengan rho V dikalikan V. V di sini adalah kecepatan ya. Maka diperoleh kita dapat mensubstitusikan VD, persamaan VD yang sebelumnya tadi ini, ke persamaan kerapatan arus, sehingga diperoleh J sama dengan min rho E mu E dikalikan E, di mana rho E adalah kerapatan muatan elektron bebas yang nilainya negatif, kerapatan muatan rho V adalah 0 karena jumlah muatan positif dan negatif sama di dalam bahan netral. Nah, nilai negatif rho E dan tanda minus ini itu menghasilkan nilai J yang positif, yaitu searah dengan E. Nah, kemudian di sini kan berarti kita memperoleh hubungan antara J dengan E ya. J adalah kerapatan arus, E itu adalah intensitas medan listrik. Kita dapat mencari hubungannya yaitu dengan menggunakan parameter konduktivitas atau sigma. J sama dengan sigma dikalikan E. Nah, sigma ini satuannya adalah Siemens per meter. Lalu karena 1 Siemens itu didefinisikan sebagai 1 ampere per volt, maka nanti ini ada hubungannya sama hukum Ohm ya. Lalu kalau mungkin ada yang ingat ya,
konduktivitas yang disimbolkan dengan sigma itu juga bisa kita tuliskan dengan simbol mho gini ya. Kalau ini kan ohm, kalau ini mho. Ini sama-sama konduktivitas. Mho per meter ya, mho per meter. Nah, kebalikan dari konduktivitas adalah resistivitas dengan satuan ohm meter. Persamaan di atas disebut sebagai bentuk titik dari hukum ohm. Nah, bentuk umum dari hukum ohm akan dibahas selanjutnya. Jadi nanti ini akan menjadi dasar untuk penurunan untuk bentuk umum dari hukum ohm. Oke, ini adalah konduktivitas. Satuannya adalah mho per meter atau Siemens per meter. Konduktivitas itu juga mempunyai nilai-nilai tipikal, biasanya diketahui ya kalau di soal-soal, di mana dia tetap berbeda untuk setiap bahan. Konduktivitas adalah fungsi suhu dan resistivitas, karena kebalikan dari konduktivitas itu merupakan kebalikannya. Nah, beberapa jenis logam resistivitasnya itu turun tiba-tiba ke 0 pada suhu beberapa derajat Kelvin. Jadi kalau kita melihat hubungan antara konduktivitas dengan suhu itu dan resistivitas dengan suhu itu sebenarnya saling berhubungan ya. Kalau resistivitas dia akan semakin besar nilainya jika suhunya semakin naik. Nah, kalau konduktivitas dia akan kebalikannya ya. Jadi akan semakin kecil kalau suhunya semakin naik. Itu kenapa untuk beberapa komponen listrik dan peralatan listrik itu ada suhu tipikalnya berapa yang paling ideal untuk dioperasikan ya. Karena memang mempengaruhi resistivitas dan konduktivitasnya. Nah, ada bahan yang disebut sebagai bahan superkonduktor karena dia memiliki sifat superkonduktivitas. Misalnya apa? Misalnya aluminium pada suhu di bawah 1,14 derajat Kelvin itu memiliki sifat superkonduktor, tapi untuk bahan yang lain itu tidak. Jadi dia sangat superkonduktor, artinya resistivitasnya turun tiba-tiba ke 0, jadi tidak ada hambatan sama sekali. Nah, menggabungkan persamaan sebelumnya, maka kita dapat mencari konduktivitas. Persamaan untuk konduktivitas yaitu min rho E dikalikan mu E. Rho ini adalah kerapatan elektron bebas ya. Lalu mu E itu adalah mobilitas dari elektron di suatu bahan. Oke. Selanjutnya pembahasan mengenai ini ya, penerapan dari bentuk titik hukum ohm dengan skala makroskopik atau kasat mata, maka menghasilkan bentuk hukum ohm yang lebih umum dikenal atau bentuk umum dari hukum ohm. Ini penurunannya, rumusnya ya. Mungkin saya langsung aja ya. Jadi diawali dengan di sini ya. Di sini ada suatu area S yang dialiri dengan arus, sehingga ada kerapatan arusnya di situ dengan panjangnya tertentu ya, sepanjang L. Lalu dengan rumus mencari arus jika diketahui adalah kerapatannya. Lalu karena di sini ada 2 titik, maka kita dapat mencari beda potensialnya dengan rumus beda potensial. Sehingga pada akhirnya diperoleh formulasi seperti ini ya, V sama dengan L per sigma dikalikan S dikalikan dengan I, di mana ini itu adalah R. Karena seperti yang kita tahu,
V itu sama dengan I dikalikan R kan. Nah, sehingga diperoleh R itu sama dengan L per sigma dikalikan S. Nah, persamaan V sama dengan I kali R yang tadi itu dikenal sebagai hukum Ohm, dan dengan persamaan R sama dengan L per sigma S itu dapat dihitung tahanan R diukur dalam Ohm dari benda-benda konduktif yang memiliki medan listrik seragam. Itu kalau medan listriknya seragam maka dapat dicari dengan seperti itu. Kalau medan listriknya nggak seragam maka dapat dicari dengan seperti ini ya. Ini karena medan listriknya tidak seragam. Nah, jadi itu kenapa ada praktikum kan di pengukuran besaran listrik, atau di praktikum apa ya? Sehingga saya di pengukuran besaran listrik, jadi ada suatu konduktor, kemudian dengan panjang sekian dan sigmanya sekian, lalu luas penampangnya berapa, maka dapat dicari R-nya berapa. Sehingga saya di praktikum pengukuran besaran listrik ya. Oke, ini ada contoh soal. Tentukan tahanan atau resistansi ya dari sebuah konduktor silindris berbentuk kawat tembaga 16 AWG dengan panjang kawat 1 mil atau berapa ini? 1609 meter ya, dan berdiameter 0,0508 inci, atau jika dikonversikan menjadi meter adalah 1,291 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, yang perlu kita tahu di sini adalah luas penampang dari kawat. Luas penampang dari kawat keras 16 itu berapa? Itu harus kita ketahui dulu. Lalu konduktivitas tembaga, karena kawatnya ini adalah kawat tembaga, maka kita harus mencari dulu konduktivitas tembaganya, karena rumus R tadi, R sama dengan L per sigma dikalikan S kan. Nah, luas penampangnya dengan karena diketahui di sini diameternya sekian ya, maka kita dapat mencari luas penampang menggunakan rumus luas lingkaran ya. Karena ibaratnya kalau kawat kan seperti ini. Nah, yang kita butuhkan tuh hanya ininya saja. Sehingga S-nya diperoleh 1,308 kali 10 pangkat min 6 meter persegi, sehingga R sama dengan L per sigma dikalikan S. Oke, tinggal kita masukkan aja nilai-nilainya, sehingga diperoleh R-nya adalah 21,2 ohm. Oke, mudah ya. Nah, selanjutnya jika kawat tersebut dialiri arus 10 ampere dengan aman. Ya, kawat yang tadi panjangnya 1 mil itu dialiri arus 10 ampere, maka kerapatan arusnya dapat kita cari ya di sini, yaitu J sama dengan I per S. I-nya adalah besarnya arus yang mengalir yaitu 10 ampere, S-nya adalah permukaannya, penampang permukaannya yaitu 1,308 kali 10 pangkat min 6, sehingga diperoleh hasilnya adalah 7,65 kali 10 pangkat 6 ampere per meter persegi. Nah, karena tadi penampangnya dalam milim ini ya, atau kita rubah ke ampere per milimeter persegi menjadi seperti ini. Kerapatan arus diketahui, maka kita dapat mencari beda potensial antara kedua ujung kawat yang panjangnya 1 mil tadi ya. Ini panjangnya 1 mil, kemudian kita mau mencari beda potensial antara kita sebut sebagai titik A sama titik B, yaitu V sama dengan I kali R. 10 kali 21,2 yaitu 212 volt. Lalu intensitas medan listriknya yaitu E sama dengan V per L. V-nya udah diketahui, L atau panjangnya juga sudah, sehingga diperoleh intensitas medan listriknya adalah 0,132 volt per meter. Kecepatan mengambang atau drift velocity-nya, karena kita bicara kecepatan, kita buat dia mutlak ya di situ. Kecepatan mengambang dengan rumus dari VD sama dengan mutlak min mu E dikalikan E. Intensitas medan listriknya sudah diketahui, mu E-nya di soal sudah diketahui, sehingga hasilnya adalah 0,000422 meter per second. Jadi ini adalah kecepatan dari muatannya ya.
Lalu kecepatan muatan elektron bebasnya, kerapatan muatan dari elektron bebas yaitu rho E sama dengan min sigma per mu E. Ini adalah kerapatan muatannya, di mana dengan muatan satu elektron yang besarnya 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb, maka rho E di atas adalah sekitar 1 elektron di dalam setiap kubus dengan panjang rusuk 2 angstrom. Satuannya ya. Oke, jadi dengan dari suatu kawat aja kita dapat mencari intensitas medan listriknya, kecepatan mengambang, kerapatan muatan elektron bebasnya berapa, ya. Kemudian yang pembahasan yang yang juga harus diperhatikan mengenai konduktor yaitu adalah kondisi perbatasan, karena nanti terkait dengan analisis di suatu konduktor. Jadi kalau pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, kita membahas listrik statis ya, dimana untuk kondisi listrik statis itu menggariskan ketiadaan muatan listrik rho V, kerapatan muatan dalam volume, dan medan listrik E di setiap titik di dalam sebuah konduktor. Di sini di dalamnya dimiringkan, ditekankan di dalam sebuah konduktor. Akan tetapi muatan dapat berdiam pada bagian permukaan sebagai kerapatan muatan permukaan. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya itu akan berkisar di seputar medan-medan eksternal di bagian luar konduktor yang berkaitan dengan muatan yang ada pada permukaan konduktor. Seperti yang kita batasi di awal ya, bahwa pembahasannya adalah untuk kondisi listrik statis saja. Nah, kalau kondisi listrik statis, kita akan meniadakan muatan listrik rho V di suatu volume dan medan listrik E di setiap titik di dalam sebuah konduktor. Ibaratnya kalau ini adalah konduktor bola, maka tentu di dalamnya ada muatan yang tentu dia memiliki rho V ya, kerapatan muatan volume, dan di dalamnya sini juga ada medan listrik E. Tetapi kita akan meniadakan itu, sehingga yang akan kita bahas selanjutnya itu adalah muatan-muatan yang ada di permukaannya saja, di mana fokusnya nanti tentu akan berkaitan dengan rho S, seperti itu. Lalu seperti yang sudah kita selalu bahas di awal, bahwa komponen dari medan listrik eksternal itu dapat diuraikan menjadi dua buah komponen, yaitu komponen tangensial dan normal. Nah, untuk komponen tangensial itu harus bernilai 0. Jika tidak, maka sebuah gaya tangensial akan bekerja pada muatan-muatan permukaan dan menjadikannya bergerak, sehingga bukan lagi kondisi listrik statis. Padahal yang kita inginkan kan muatannya tidak bergerak ya, sehingga keadaan komponen di tangensial itu harus bernilai 0. Untuk komponen normal, baik fluks maupun medan listrik mengarah keluar meninggalkan permukaan, karena di dalam konduktor semua medan adalah 0. Sesuai hukum Gauss, kerapatan fluks listrik yang normal tersebut adalah Dn sama dengan rho S. Jadi kalau misal ini adalah kondisi perbatasan ya, di mana ini permukaan konduktor, lalu yang sebelah sini adalah ruang hampa, ini konduktornya di sini, maka ini adalah permukaan konduktor ya, ini adalah perbatasan antara konduktor dengan ruang hampa, yang mana merupakan permukaan dari konduktor itu sendiri.
Jadi di sini ada medan-medan, ada medan kerapatan flux dan medan listrik. Nah, kita uraikan menjadi dua arah, yaitu arah tangensial dan arah normal. Seperti yang kita pahami bahwa arah tangensial itu harus 0 supaya tidak ada muatan yang bergerak, karena listrik di sini adalah listrik statis ya, dia tidak bergerak. Lalu untuk medan tangensial itu dapat ditentukan melalui persamaan ini ya, integral permukaan tertutup E dot dl sama dengan 0 untuk lintasan tertutup ABCDA. Mana tuh lintasannya? Ini ya. Jadi lintasan tertutup di permukaan ini A, B, C, D, A. Maka kita dapat memecah masing-masing dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A, sehingga dihasilkan seperti ini. Itu harus sama dengan 0 ya kalau untuk tangensial. Lalu di dalam konduktor medannya adalah 0 ya, sehingga integrasi di lintasan CD itu hasilnya 0. Nah, AB sama CD, AB kan arah tangensial ya, hasilnya 0, lalu CD karena dia ada di dalam dari konduktor, CD kan ini, jadi dia 0. Oke, jika delta H, di sini kan ada delta H ya, itu kita buat sangat kecil mendekati 0 dan membuat delta W juga kecil tapi nilainya berhingga, maka suku-suku yang mengandung delta H menjadi sangat kecil dan bisa diabaikan. Ini bisa diabaikan, ini juga bisa diabaikan. Sehingga di arah sehingga ET ini sama dengan 0. Arah tangensial ini besarnya 0. Kemudian medan normal itu dapat ditentukan dengan mengamati Dn ketimbang En dan memilih silinder kecil sebagai permukaan Gauss. Tinggi silinder adalah delta H dengan luas atap dan dasar adalah delta S. Lalu menggunakan hukum Gauss, maka dapat dipecah ke 3 permukaan silinder. Jadi untuk tadi kan kita sudah mengamati medan di arah tangensial ya. Nah, kalau untuk medan normal pakai lebih mudah untuk diamati dengan menggunakan pendekatan kerapatan flux dibanding dengan menggunakan intensitas medan listrik, sehingga pakainya yang ini ya. Sesuai dengan hukum Gauss, maka masing-masing permukaan harus kita hitung ya, dari atap, selubung sama dasar. Yang bagian selubung dan dasar sesuai dengan hukum Gauss dia 0, sehingga tersisa Dn delta S sama dengan Q sama dengan rho S delta S. Nah, sehingga untuk arah normal Dn itu sama dengan rho S. Kesimpulannya, kondisi-kondisi bidang perbatasan atau boundary conditions antara konduktor dan ruang hampa untuk medan-medan elektrostatik itu adalah seperti ini ya. Jadi ini berlaku untuk kerapatan flux maupun intensitas medan listrik. Untuk arah tangensial dia selalu 0 di permukaan ya, dan untuk arah normal dia bernilai, ada nilainya, yaitu Dn sama dengan rho S sama dengan epsilon 0 En. Oke. Ini merupakan konsep yang harus diingat karena terkait boundary conditions nanti itu akan dipakai untuk pembahasan mengenai kapasitor, itu akan dipakai juga ya. Akan dipakai lagi di sana. Nah, flux listrik itu meninggalkan konduktor pada arah normal terhadap permukaan dengan nilai kerapatan flux listrik sama dengan kerapatan muatan permukaan konduktor. Ya kan, dari pengertiannya tadi kan seperti itu, Dn sama dengan rho S. Konsekuensi langsung dan penting dari intensitas medan listrik tangensial 0 pada permukaan konduktor adalah kenyataan bahwa nih ya, permukaan konduktor merupakan sebuah permukaan ekipotensial. Jadi dia memiliki potensial yang sama di antara titik-titiknya. Ini adalah permukaan konduktor nih, ya, entah itu misalnya selempeng tembaga. Maka potensial di sini dan sini dia nilainya akan sama karena memang ini merupakan permukaan konduktor yang memiliki sifat ekipotensial. Selalu seperti itu ya untuk permukaan konduktor.
Perhitungan beda potensial antara sembarang dua titik pada permukaan melalui integral garis itu akan menghasilkan nilai 0 karena lintasan yang dipilih akan berada pada permukaan itu sendiri, ya kan? Coba kalau kita mau di sini ada konduktor, lalu entah itu konduktornya dialiri arus atau tidak ya. Kemudian kita ada voltmeter, multimeter diambil, kita mau menghitung tegangannya antara titik sini sama sini. Nah, maka hasilnya akan 0 karena memang kita di sini kan berarti mau menghitung beda potensial, padahal beda potensial antara satu permukaan konduktor yang sama itu akan bernilai 0 karena memang dia permukaan ekipotensial. Ya. Karena di sini sekian volt, di sini akan sekian volt. Nah, beda potensialnya ya otomatis akan 0 karena sama nilai tegangannya, nilai potensial di sini dan di sini. Oke. Nah, rangkumannya adalah yang pertama intensitas medan listrik statis di dalam konduktor itu adalah 0. Lalu yang kedua, intensitas medan listrik dimanapun pada permukaan konduktor arahnya normal terhadap permukaan. Yang ketiga, permukaan konduktor adalah permukaan ekipotensial. Oke. Jadi ibaratnya gini ya, ini suatu bola, volume bola, di dalamnya kalau ditanya berapakah medan di dalamnya ya, entah itu medan listrik ataupun kerapatan flux, intensitas medan listrik atau ya D atau E-nya ya, maka di sini adalah 0 kalau di dalam. Nah, yang ada itu hanya di permukaan dan itu pun arahnya hanya arah normal. Kalau arah tangensial dia akan bernilai 0. Oke. Ini ada contoh soal. Misal diketahui medan potensial V sama dengan 100 dikali X kuadrat min Y kuadrat. Ini adalah medan potensial ya. Dimana jika diketahui pula sebuah titik P yang terletak di 2-1,3 yang berada pada bidang batas sebuah konduktor dan ruang hampa. Tentukan V, E, D, dan rho S di titik P tersebut dan juga persamaan matematis permukaan konduktor. Potensial di titik P, ya udah, karena medan potensialnya adalah V sama dengan 100 X kuadrat min Y kuadrat, ya kita substitusikan nilai X, Y di titik P tersebut ke persamaan medan potensial ya. Sehingga V tegangan potensial di titik P ini adalah 300 volt. Lalu permukaan konduktor adalah sebuah permukaan ekipotensial. Kurang eki. Sehingga potensial setiap titik pada permukaan ini adalah 300 volt. Nah, artinya kalau kita mau mencari persamaan matematisnya jadi seperti itu ya. 300 sama dengan 100 X kuadrat min Y kuadrat. Sehingga persamaan matematisnya adalah X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 3. Nah, ini merupakan persamaan permukaan konduktor yang berbentuk silinder hiperbolik. Ini tergantung ya nanti persamaan matematikanya seperti apa. Nah, itu nanti yang cocok dengan persamaan tersebut itu apa. Bisa berupa mungkin garis lurus atau hiperbolik atau apa gitu ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Untuk menghitung E atau intensitas medan listriknya dapat menggunakan operasi gradien yang diasumsikan konduktor ada di sebelah kanan. Asumsinya konduktornya di sini ya. Sedangkan ruang hampa di sebelah kiri kurva. Yaitu E sama dengan min del kalikan V. Ini operasi gradien ya. Coba diingat-ingat lagi. Kita ada operasi del dikalikan dengan suatu skalar, yaitu kita sebut sebagai operasi gradien kan dari del. Nah, sehingga diperoleh E-nya adalah nih ya.
Jadi untuk persamaan intensitas medan listriknya itu adalah E sama dengan min 200 XAX ditambah 200 YAY. Sedangkan di titik P atau EP-nya adalah ya udah tinggal disubstitusikan nilai X sama Y-nya berapa, maka intensitas medan listrik di titik P adalah sekian. Dan itu arahnya tegak lurus ya, karena memang tidak ada arah tangensial. Lalu D-nya adalah dengan rumus epsilon 0 dikalikan E, gampang aja ini ya, sehingga D pun arahnya normal, sehingga besarnya D itu adalah 3,96 nanocoulomb per meter persegi, dan kerapatan muatan di permukaan P ini pakai rumus dari konduktor yang tadi ya, dari kondisi perbatasan tadi, yaitu Dn sama dengan rho S. Lalu untuk persamaan garis medannya ini saya skip aja. Yang ini juga untuk metode bayangan saya lewatin ya. Baik, kalau ingin tahu silakan dibaca dari buku referensi. Untuk pembahasan semikonduktor, oke, kita bahas sebentar aja. Jadi untuk bahan semikonduktor, seperti yang kita tahu tadi bahwa semikonduktor itu memiliki celah energi gap yang relatif sempit ya, sehingga dengan adanya sedikit energi itu kita dapat memindahkan elektron valensi ke elektron ke pita konduksi. Nah, seperti yang kita tahu ya, semikonduktor itu misalnya silikon, germanium, itu terdapat dua jenis pembawa arus, yaitu elektron dan hole. Kalau misal dia bahannya semikonduktor intrinsik ya, jadi belum ada campurannya. Nah, elektron-elektron pembawa arus adalah elektron-elektron dari tingkat tertinggi pada pita valensi yang telah menerima cukup energi, biasanya berbentuk panas, sehingga mampu menyeberangi celah energi yang relatif sempit dan masuk ke dalam pita konduksi. Besar celah energi pita terlarang pada tipikal bahan semikonduktor adalah sekitar 1 elektron volt atau setara dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule. Tempat-tempat kosong yang ditinggalkan elektron-elektron itu merepresentasikan tingkat-tingkat energi yang tidak terisi di dalam pita valensi. Nah, tempat kosong tersebut kita sebut sebagai hole. Itu kenapa pembawa muatannya itu ada hole dan ada elektron kalau di semikonduktor ya. Hole itu dipandang sebagai sebuah pembawa muatan positif yang memiliki muatan plus E. Dan mobilitasnya adalah μh. Jadi kalau tadi kan kita mengenalnya μe ya, mobilitas elektron. Kalau di sini ada mobilitas dari hole, dituliskan dengan μh. Dan massa efektif setara massa elektron. Di dalam pengaruh medan listrik, elektron dan hole itu bergerak arah saling berlawanan. Jadi kalau elektronnya ke sana, maka hole-nya akan ke arah sebaliknya. Sehingga masing-masing akan memberikan kontribusi pada arus total ke arah yang sama. Sesuai definisi arus listrik sebagai pergerakan muatan positif. Oleh karenanya, konduktivitas bahan semikonduktor adalah fungsi dari mobilitas dan konsentrasi kedua pembawa muatan antara elektron dan hole. Kalau tadi, sigma yang kita pelajari dari tadi kan sigma sama dengan min rho E mu E. Rho E ini adalah kerapatan muatan elektron bebas. Kalau di sini kita karena kita ada hole, jadi kita pakai mu H dan rho H. Rho H itu adalah kerapatan muatan hole. Dan mu H adalah mobilitas dari hole ya. Jadi kita ada komponen hole lagi di sini ya. Tidak hanya elektron. Sehingga persamaan jadi seperti itu. Untuk bahan silikon murni atau silikon semikonduktor intrinsik itu mu E dan mu H-nya memiliki nilai sekian, sedangkan untuk germanium adalah sekian. Biasanya diketahui di soal ya.
konsentrasi dari elektron dan hole itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Jadi pada suhu 300 derajat Kelvin misalnya, kerapatan muatan volume elektron dan hole itu akan berbeda dengan ketika dia pada keadaan suhu, misal suhu ruang gitu ya. Seiring dengan naiknya suhu, mobilitas itu akan berkurang, namun kerapatan akan meningkat. Akibatnya, konduktivitas silikon akan bertambah dengan faktor kelipatan 10 saat naik dari suhu 300 Kelvin ke 330 derajat Kelvin. Dan berkurang dengan faktor kelipatan 10 jika suhunya juga berkurang. Nah, di sini menariknya semikonduktor ya. Jadi konduktivitas semikonduktor intrinsik itu akan naik bersama suhu. Nah, sementara yang kita tahu konduktivitas dari konduktor logam itu akan turun seiring naiknya suhu. Artinya kalau misal ada kabel ya, kabel tembaga begitu, dia ada kenaikan suhu. Nah, konduktivitasnya akan semakin menurun. Tapi kalau di semikonduktor, misal di semikonduktor intrinsik, justru semakin naik suhunya, maka dia akan konduktivitasnya akan semakin naik. Lalu untuk semikonduktor intrinsik itu juga mematuhi hukum Ohm, yaitu konduktivitas di dalam bahan-bahan tersebut relatif konstan untuk beragam nilai kerapatan arus dan intensitas medan listrik ke segala arah. Nah, jumlah total pembawa muatan dan besarnya konduktivitas dari semikonduktor itu dapat ditingkatkan dengan menyuntikkan sedikit kotoran atau impurities ke dalam bahan semikonduktor intrinsik, bisa berupa boron atau unsur yang lain ya. Nah, dengan demikian semikonduktor tersebut tidak lagi dikenal sebagai semikonduktor intrinsik tetapi semikonduktor ekstrinsik. Untuk pengotornya ada pengotor jenis donor dan akseptor, itu nanti yang akan menghasilkan dua tipe semikonduktor, yaitu tipe P sama tipe N ya. Kalau tipe N itu kita menambahkan sejumlah elektron ke dalam bahan semikonduktor murni tersebut. Sedangkan kalau tipe P itu kita menambahkan hole ke dalam semikonduktor. Proses pengotorannya kita sebut sebagai doping, lalu bahan pengotornya disebut sebagai dopen, yang mana dengan adanya pengotor itu maka konduktivitasnya itu dapat dilipat gandakan secara dramatis ya, bisa sampai 10.000 kali, 100.000 kali ya, 10 pangkat 5. Oke, tadi pembahasan sedikit mengenai semikonduktor.